Pinceng kebetulan lewat dan melihat bahwa rumah ini adalah rumah paling besar di antara rumah-rumah di dusun ini, maka Pinceng singgah dengan harapan untuk mendapatkan sekedar makanan kalau ada makanan lebih di dalam rumah ini. Tentu saja, Lo Suhu, silakan duduk dulu di ruangan depan, aku akan memberitahu kepada ibu untuk menyediakan makanan. Omi Tohut, sahabat kecil sungguh berhati murah, harap jangan repot-repot kalau engkau suka mengisi mangkokku ini dengan makanan. Sudah cukuplah itu bagi Pinceng. Dia lalu menyerahkan mangkok putih itu kepada Tianxin. Anak itu menerima mangkok dan dia melihat bahwa di topi mangkok itu ada tulisan cat hitam yang berbunyi Li. Sejenak dia tertegun, lalu dia berlari masuk membawa mangkok butut itu kepada ibunya yang sedang sibuk di dapur. Anak baik, Wesio itu mengangguk-angguk dengan kagum dan juga heran bagaimana di dalam sebuah dusun sederhana seperti itu dia dapat bertemu dengan seorang anak laki-laki yang demikian cerdik dan pandai membawa diri seperti seorang anak terpelajar saja. Diam-diam timbul rasa sukanya kepada anak itu. Sementara itu, Tianxin berlari-lari ke dalam dan ketika bertemu dengan ibunya di dalam dapur, dia cepat berkata, Ibu, di luar ada seorang Wesio minta sedekah makanan. Ciao Si tersenyum, nyonya yang usianya telah 33 tahun lebih itu masih nampak muda dan cantik segar. Berkat kehidupan bersih di pegunungan dan berkat keadaan batin yang tenteram dan bahagia, dia tersenyum memandang puteranya penuh kasih sayang. Aih, Sincu, anak Sin, kenapa engkau ribut-ribut? Apa anehnya sih dengan kedatangan seorang Wesio minta sedekah? Engkau kelihatan tegang dan terengah-engah. Tenanglah, menghadapi apapun juga, apalagi hanya seorang Wesio minta sumbangan. Tapi dia bukan Wesio biasa, Ibu, dia masih muda dan kelihatan gagah. Aku percaya bahwa dia tentu seorang Wesio yang lihai. Dan Ibu lihat mangkok ini, lihat huruf apa yang tertulis di sini. Dia memperlihatkan mangkok putih itu kepada ibunya. Ciao Si masih tersenyum ketika menerima mangkok itu, akan tetapi tiba-tiba senyumnya lenyap, dan mukanya berubah penuh keheranan ketika dia membaca huruf Li yang tertulis pada mangkok itu. Dia Si Li, ataukah kebetulan saja mangkok ini pemberian orang Si Li? Ciao Si termangu-mangu, kan tetapi dia lalu mengisi mangkok itu sepenuhnya dengan nasi dan beberapa macam masakan sayur tanpa daging. Ketika Tianxin membawa mangkok yang sudah terisi makanan itu keluar, Ciao Si tak dapat menahan keinginan tahunya dan dia mengikuti dari belakang. Wesio itu bangkit berdiri sambil tersenyum ramah ketika dia melihat Tianxin datang membawa mangkoknya yang telah terisi. Akan tetapi ketika dia melihat nyonya muda yang berjalan di belakang anak itu, dia memandang terbelalak dan kelihatan terkejut sekali. Demikian pula, ketika Ciao Si melihat wajah Wesio itu, wajahnya seketika berubah pucat dan matanya terbelalak. Sejenak mereka berdua berdiri bengong saling pandang. Kemudian wajah Wesio itu tersenyum kembali. Agaknya hanya sedetik saja dia terangsang oleh rasa kaget. Omi Tohut, semoga Sang Buddha memberkahi kita semua. Bukankah engkau, Ciao Si, adikku, Seng Koko? Ciao Si menjerit dan menangis, lari menghampiri lalu menubruk kedua kaki Wesio itu sambil sesenggukan. Sengko, bagaimana engkau bisa menjadi begini? Ciao Si menangis sesenggukan sambil mengangkat muka memandang. Kehendak Tuhan pun jadilah, kata Wesio itu yang kemudian berdoa. Berkah Sang Buddha yang Maha Murah sajalah yang mempertemukan kita hari ini. Simoy, dan anak itu, dia puteramu. Tianxin juga menjadi bengong dan melihat ibunya menubruk kaki Wesio itu sambil menangis dan menyebut Seng Koko. Dia cepat menaruh mangkok itu di atas meja dan lari menghampiri, ikut berlutut di dekat ibunya. Ibu, apakah dia ini Toa Pek? Wah, Li Seng, kenapa dia seorang Wesio? Anak itu sudah bertanya dengan heran. Dia pernah mendengar cerita ibunya tentang kakak ibunya yang bernama Li Seng, seorang pendekar perkasa. Benar, anakku, dia ini adalah Toa Pekmu. Sengko, ini adalah Cheng Tianxin, anakku. Cheng, Li Seng yang kini telah menjadi Wesio itu bertanya. Tentu saja dia merasa terheran-heran, karena selama ini dia mengasingkan diri dan tidak pernah mencampuri urusan dunia. Tekun mempelajari agama sehingga dia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Dengan adiknya ini, Wesio itu yang dahulu bernama Li Seng, seorang pendekar yang lihai, murid dari mendiang Kok Beng lama yang sakti. Li Seng ini adalah kakak dari Li Ciao Si, cucu luar dari mendiang ketua Qin Ling Pai. Dibandingkan dengan adik kandungnya itu, keadaannya lebih menyedihkan lagi.
peristiwa yang menimpa kehidupannya membuat dia putus asa dan memaksa dia masuk menjadi seorang Weisyo. Seperti juga adiknya, dia saling mencinta dengan seorang dara yang tidak disetujui oleh keluarga Qin Lingpai. Tidak dapat menyalahkan sikap keluarga Qin Lingpai memang karena dara yang dicintanya itu, yang bernama Sun Eng, adalah seorang gadis yang pernah melakukan penyelewengan besar, pernah menyerahkan diri begitu saja kepada pria-pria bangsawan dan hartawan yang hidung belang. Biarpun kemudian antara dua orang muda ini terjalin cinta kasih yang murni, yang tidak mau mengingat lagi hal-hal yang lampau. Namun keluarga Qin Lingpai tidak setuju dan akibatnya Li Sheng pergi berdua bersama Sun Eng dan hidup sebagai suami istri tanpa restu dari orang tuanya. Kemudian, Sun Eng yang merasa rendah diri itu melakukan pengorbanan demi keselamatan keluarga Qin Lingpai yang difitnah dan menjadi buronan pemerintah. Sun Eng merayu dan berhasil memikat hati Pangeran Cheng Han Ho yang ketika itu masih mempunyai kekuasaan besar. Akan tetapi kemudian perbuatan Sun Eng ini diketahui oleh Han Ho dan akibatnya Sun Eng tewas dalam keadaan tersiksa oleh anak buah Pangeran Cheng Han Ho. Li Sheng hampir gila melihat wanita yang dicintanya itu seolah-olah membunuh diri demi keluarga Qin Lingpai. Hatinya penuh sesal dan duka. Kemudian muncul seorang Weisyo tua yang berhasil mendatangkan penerangan dalam hatinya dan dia pun lalu meninggalkan dunia ramai. Bersama Weisyo tua itu mempelajari kebatinan dan agama di dalam kuil, dengan masuk menjadi Weisyo pula. Semua ini telah diceritakan dalam kisah Pendekar Lembah Naga, dan sejak memasuki kuil Tian Tutang di bukit kecil sebelah selatan kota raja, dia tidak pernah lagi mencampuri urusan dunia. Saking tekunnya mempelajari agama, setelah Weisyo tua yang menyadarkannya itu meninggal dunia, dialah yang dipilih menjadi ketua kuil Tian Tutang itu dan berjuluk Hongsan Weisyo. Seperti kebiasaan para Weisyo lainnya, Hongsan Weisyo seringkali mengadakan perjalanan berkelana, menyebarkan pelajaran agama, mendatangkan penerangan kepada banyak orang. Di samping itu juga tekun berprihatin dan makan hanya dari hasil pemberian dan kasih sayang orang-orang lain saja. Maka pada hari itu dia tiba di dusun tempat tinggal adik kandungnya juga, tanpa sengaja dan hanya kebetulan belaka. Mendengar pertanyaan kakaknya yang terkejut mendengar bahwa anaknya memiliki marga Cheng, Ciaoxi lalu bangkit. Menggandeng tangan kakaknya diajak duduk di ruangan tamu. Mari kita duduk dan bicara dengan leluasa, Koko. Li Sheng atau lebih tepat kita sebut Hongsan Weisyo yang sudah memperoleh kembali ketenangannya ketika dia duduk berhadapan dengan Ciaoxi yang merangkul putranya. Dia menatap wajah adiknya dan melihat wajah adiknya yang cantik, segar dan menyinarkan cahaya kebahagiaan itu. Diam-diam dia memuji syukur dan merasa ikut berbahagia. Sengko, bagaimana tiba-tiba engkau menjadi Weisyo? Kukira engkau telah. Di mana adanya Sun Eng? Mulut itu masih tersenyum dan memang kini peristiwa yang dulu pernah membuat hatinya berdarah itu kini tidak lagi membekas. Dia telah bebas dari kesengsaraan. Dia telah meninggalkan dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kesengsaraan ini. Jawabnya lembut. Ciaoxi terbelalak dan menatap wajah kakaknya penuh rasa iba. Dan, sejak itu, engkau lalu menjadi Weisyo? Ya, sejak aku sadar melihat betapa hidup ini penuh dengan kepalsuan, dendam, kebencian, permusuhan, maka aku mengalihkan langkah hidup menyusuri lorong yang bersih dan diterangi oleh sinar cinta kasih. Dan engkau sendiri, bagaimana tahu-tahu bisa tinggal di sini? Simoy, aku girang sekali melihat bahwa engkau hidup berbahagia. Adik itu memandang kepada kakaknya dan melihat bahwa kakaknya tersenyum dengan wajah berseri itu. Dia pun tidak lagi merasa berduka dan kini wajahnya malah berseri. Memang aku hidup berbahagia, Koko. Lihat, ini keponakanmu, Tianxin. Aku hidup tenteram dan bahagia di sini, jauh daripada segala macam kekerasan dan permusuhan. Hongxian Weisyo meraih pundak anak itu dan memangkunya sambil mengelus kepalanya. Anak baik, anakmu ini baik sekali. Dia memuji dan berdoa untuk memberkahi anak itu. Tianxin hanya tersenyum dan memandang kepada wajah Toapeknya dengan terheran-heran. Tak disangkanya sama sekali bahwa kakak ibunya yang dikabarkan seorang pendekar perkasa itu kini telah menjadi seorang Weisyo. Simoy, anakmu ini si Cheng, apakah engkau menjadi? Cheng Han Ho adalah suamiku, Koko, jawab Ciaoxi cepat sambil menatap wajah kakaknya. Dia tidak akan heran kalau melihat wajah itu terkejut. Akan tetapi, kini dia malah agak heran. Akan tetapi juga lega melihat betapa wajah kakaknya itu tetap biasa dan tenang saja. Sungguh pun ada sinar keheranan pada pandang mata yang lembut itu. Ya,
Aku telah menjadi istri Pangeran Cheng Han Ho dan Tianxin ini adalah anak kami, dan, Koko, perjodohan antara kami juga tiada bedanya dengan perjodohanmu dengan Sun Eng. Aku mengalami penderitaan batin yang hebat, hampir saja aku tidak kuat menanggungnya, Koko. Akan tetapi semua itu telah berlalu dan kini kami hidup bahagia, sungguh pun putus dengan keluarga. Kemudian Xiao Xi lalu menceritakan semua pengalamannya kepada kakaknya, dengan singkat namun cukup jelas. Diceritakannya betapa dia membantu usaha pemberontakan Pangeran Cheng Han Ho karena dianggapnya suaminya itu benar dan kaisar yang lalim dan telah memusuhi keluarga Qin Ling Pai. Kemudian betapa pihak Qin Ling Pai malah membantu pemerintah menumpas gerakan suaminya dan sebagai akibatnya, suaminya menderita luka-luka parah dan hampir saja suaminya tewas, kalau tidak bertemu dengan mendiang Yok Xian, dan mengalami perawatan secara teliti selama 2 tahun. Pengalaman yang amat pahit, Koko, akan tetapi kami sudah melupakan itu semua. Kami anggap sebagai mimpi buruk saja dan kini, kami hidup bertiga penuh bahagia di tempat sunyi ini. Hong San Wesio mengangguk-angguk dan masih tersenyum. Memang hebat sekali perubahan yang terjadi dalam batin Wesio ini. Adik kandungnya kini telah menjadi istri Pangeran Cheng Han Ho. Padahal pangeran itulah yang menyebabkan kematian kekasihnya secara demikian menyedihkan. Akan tetapi, mendengar semua itu, batinnya tenang saja dan sedikit pun tidak timbul kemarahan atau kebencian terhadap Pangeran Cheng Han Ho. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa segala-galanya berakhir dengan baik. Simoy, sekarang, di mana adanya suamimu? Dia sedang mencangkul di sawah tadi, kata Xiao Xi. Hong San Wesio tertawa, seorang pangeran yang demikian tinggi kedudukannya dahulu, kini mencangkul di sawah. Betapa aneh dan lucu kedengarannya. Itu ayah pulang. Tianxin turun dari atas pangkuan toapeknya dan menuding keluar, menyambut ayahnya yang datang memanggul cangkul. Ada tamu. Siapa tamunya? Seorang Wesio, Cheng Han Ho yang kini sama sekali tidak kelihatan seperti seorang pangeran, melainkan seperti seorang petani yang tampan dan gagah itu bertanya sambil memandang ke dalam dengan heran. Ketika dia memasuki ruangan depan, Hong San Wesio bangkit berdiri dan merangkap kedua tangannya memberi hormat. Selamat bertemu, Pangeran, katanya hormat. Siapakah? Suhu. Cheng Han Ho membalas penghormatan itu. Agak terkejut disebut pangeran oleh Wesio itu. Dia ini adalah kakakku Li Seng. Xiao Xi yang merasa gembira dengan pertemuan ini setelah keharuan mereda, cepat memperkenalkan. Li Seng? Cheng Han Ho terkejut bukan main dan memandang dengan mata terbelalak keheranan. Pendekar Qin Ling Pai itu, Omitohut, bukan pendekar, melainkan seorang Wesio yang mengemis sedekah, kata Hong San Wesio sambil menjura. Tiba-tiba Cheng Han Ho tertawa bergelak, suara ketawa yang bebas dan wajar saking gelinya. Hahaha, betapa dunia ini telah berubah banyak. Pendekar Qin Ling Pai, Li Seng, yang gagah perkasa, kini telah menjadi seorang Wesio peminta-minta sedekah, dan aku, seorang pangeran, lihat, kini menjadi petani miskin sederhana. Hahaha, mereka saling pandang, dan melihat betapa pangeran itu bicara sewajarnya dan sejujurnya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mengejek. Hong San Wesio juga tertawa sehingga suasana pertemuan itu menjadi semakin gembira. Mari, duduklah, Li Toako. Apakah aku harus menyebut suhu? Bagaimana ini? Tanya Han Ho bingung. Biar dia menjadi Wesio 100 kali pun, dia tetap kakakku, Li Seng. Di dunia ini aku hanya mempunyai seorang kakak. Apakah itu pun akan diambil dariku? Tidak. Engkau panggil saja dia Toako. Bolehkah itu, Li Toako? Tanya Han Ho. Hong San Wesio tersenyum. Apakah artinya nama? Pinceng boleh disebut apapun, dan karena engkau adalah Moihuku, adik iparku, maka tentu saja engkau boleh menyebut Pinceng Toako. Tentu saja Xiao Xi melarang kakaknya makan makanan dari mangkok tadi dan sebagai gantinya, dia lalu mengeluarkan masakan-masakan tanpa daging. Kemudian mereka makan bersama sambil bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan. Tianxin kelihatan amat sayang kepada pekunya. Demikian pula Li Seng juga sayang sekali kepada Tianxin yang dipujinya sebagai seorang anak yang bertulang baik sekali. Sehabis makan, mereka duduk di ruangan depan. Koko, engkau harus bermalam di sini. Tinggal di sini barang seminggu, kata Xiao Xi dengan suara menuntut. Ya, tinggallah di sini, Toako, dan anggap saja seperti di rumah sendiri. Kata Han Ho, terima kasih, aku akan tinggal di sini barang beberapa hari. Sebelum melanjutkan perjalananku,
Kalian tentu tahu bahwa seorang Wesio memiliki tugas untuk menyebarkan pelajaran agama dan memberi penerangan kepada yang sedang kegelapan. Selain itu, kuil Tian Tutang masih membutuhkan bimbinganku. Hong San Wesio menolak halus. Akhirnya Qiao Xi terpaksa mengalah dan tidak dapat memaksa kakaknya untuk tinggal terlalu lama di situ, dan mereka berjanji bahwa kakak itu akan tinggal selama 3 hari di rumah adik kandungnya. Seng Koko, engkau belum menceritakan tadi tentang bagaimana matinya Sun Eng. Tiba-tiba Qiao Xi bertanya. Sun Eng siapa? Cheng Hanho bertanya, suaranya lirih dan dia menahan perasaan kagetnya, lalu memandang kepada Hong San Wesio. Wesio ini menarik napas panjang, kemudian balas memandang kepada wajah pangeran itu, akan tetapi pandang matanya tetap lembut dan tenang. Simoy, dia sudah mati, sudah terbebas daripada kekejaman dunia. Kiranya tidak perlu dibicarakan lagi. Dia tewas dalam usahanya yang amat baik, dan Pinceng sudah lupa lagi bagaimana dia mati. Jantung dalam dada Han Ho berdebar keras sekali. Dia yakin bahwa kakak kandung istrinya ini tahu apa yang telah terjadi dengan diri Sun Eng. Siapa pula yang menyebabkan kematian wanita itu? Akan tetapi pendekar yang telah menjadi Wesio ini benar-benar tidak menaruh dendam, bahkan tidak nampak sedikit pun rasa penasaran dalam pandang matanya. Sun Eng itu, masih apakah dengan Li Toako? Dia memberanikan diri bertanya kepada istrinya. Dengan suara terharu Qiao Xi berkata, dia adalah istrinya yang amat dicintai. Keduanya saling mencinta, bahkan Sengko tidak mempedulikan larangan semua keluarganya. Seperti keadaan kita, wajah pangeran itu menjadi agak pucat ketika dia memandang kepada Li Seng atau Hong San Wesio. Cepat dia bangkil berdiri dan menjura dengan penuh keharuan dan penuh penyesalan, namun dengan sikap yang jujur dan suara gemetar.